Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Papa Yosi. Dalam kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi rangkuman mata pelajaran seni budaya dan prakarya kelas 6 semester yang pertama. Nah, anak-anak silakan perhatikan pemaparan berikut ini. Nah, materi yang pertama adalah tentang reklame. Reklame adalah seni rupa yang bertujuan untuk menyampaikan informasi barang atau jasa agar menarik perhatian konsumen. Reklame termasuk seni terapan karena selain memiliki nilai keindahan karena menarik, juga memiliki nilai manfaat. Ditinjau dari tujuannya, reklame dibedakan menjadi dua, yaitu reklame komersial yang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti iklan pasta gigi, iklan mobil, dan sebagainya, serta ada reklame non-komersial yang bertujuan untuk mengajak banyak orang untuk mengikuti pesan yang ada dalam reklame tersebut. Contohnya himbauan agar menaati pajak, anjuran 5M untuk mencegah corona, reklame layanan masyarakat, dan banyak lagi yang lainnya. Sedangkan berdasarkan media penyampaiannya, reklame dibedakan menjadi tiga, yaitu audio yang bisa kita dengar suaranya biasanya melalui radio, visual yang bisa kita lihat gambar atau tulisannya, dan audio visual. Bisa kita lihat gambar, tulisan, serta suaranya. Nah, contoh reklame visual adalah yang pertama yaitu spanduk. Spanduk adalah gambar atau tulisan yang diletakkan di atas kain memanjang yang dipasang di atas media tertentu. Nah, biasanya ini dipasang di jalanan umum yang dilalui oleh banyak orang. Yang kedua ada poster. Poster adalah gambar atau tulisan di selembar kertas yang ditempelkan di dinding-dinding di tempat-tempat umum. Yang ketiga ada brosur. Brosur hampir sama dengan poster, yaitu pada selembar kertas. Namun bedanya brosur ini informasi yang disampaikannya lebih jelas dan lebih rinci. Dan ada baliho. Nah, baliho ini adalah gambar besar yang dipasang pada tiang-tiang, sudah ada tempatnya, biasanya di pinggir-pinggir jalan. Nah, Ibu kalau lewat di jalan-jalan besar biasanya sering menemukan baliho. Kemudian ada embalase, yaitu reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk. Materi yang kedua adalah tangga nada dan interval nada. Tangga nada adalah susunan nada yang disusun berdasarkan tinggi dan rendahnya secara berurutan. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis yaitu memiliki 7 nada pokok, do, re, mi, fa, sol, la, si, dan nada ke-8 do tinggi merupakan pengulangan dari nada pertama. Tangga nada diatonis dibagi menjadi dua kelompok, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ciri tangga nada diatonis mayor adalah bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do, tapi tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Selanjutnya contoh lagu diatonis mayor, misalnya lagu-lagu perjuangan, misalnya Indonesia Raya, Hari Merdeka, Berkibarlah Benderaku, Halo Halo Bandung, Ampar-ampar pisang, dan sebagainya. Kemudian diatonis minor. Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1, setengah, 1, 1, 1 setengah, 1, 1.
Ciri tangga nada diatonis minor biasanya bersifat sedih, kurang bersemangat. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada la, tapi tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada mi dan diakhiri nada la. Contoh lagu diatonis minor yaitu Syukur, Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis ini memiliki masing-masing 5 tangga nada yang berbeda, sehingga dibagi menjadi 2, yaitu ada yang dinamakan pelok dan selendro. Pelok memakai nada do, mi, fa, sol, si, sedangkan selendro menggunakan nada do, re, mi, sol, la. Selanjutnya ada interval nada. Interval nada adalah jarak antar satu nada dengan nada lainnya. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi 2, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis dibunyikan secara bersamaan, sedangkan interval harmonis dibunyikan secara bergantian. Jenis-jenis interval nada bisa dibagi menjadi 8. Ada prim, yaitu jarak antara nada dengan pitch yang sama. Second, jarak antar nada pertama ke nada kedua. Third, jarak nada pertama ke nada ketiga. Fourth, jarak nada pertama ke nada keempat. Kemudian ada quint, jarak nada pertama ke nada kelima. Ada sixth, jarak nada pertama ke nada ke-6, septim, jarak nada pertama ke nada ke-7, dan yang terakhir ada oktav, jarak nada pertama ke nada ke-8. Materi yang ketiga adalah tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang sudah mengalami beberapa perubahan dari tari yang ada, tapi masih berdasarkan tradisi dan ciri khas daerah tersebut. Unsur utama tari adalah gerak atau wiraga. Jenis tari berdasarkan jumlah penarinya dibedakan menjadi tari tunggal atau perorangan, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Contohnya tari pendet dari Bali, tari gambyong dari Yogyakarta, dan tari gandrung dari Jawa Timur. Ada pula tari berpasangan, yaitu tari yang dibawakan oleh 2 orang penari secara berpasangan atau beberapa pasangan dalam satu kelompok. Contoh tari berpasangan adalah tari Serampang 12 dari Sumatera Utara, tari Janger dari Bali, dan tari Ketuk Tilu dari Jawa Barat. Yang ketiga ada tari berkelompok, yaitu tari yang dibawakan oleh sekelompok penari. Contoh tari kelompok yaitu tari Saman dari Aceh, tari Kecak dari Bali, tari Kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan, tari Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan. Unsur pendukung tari yang pertama ada tata rias dan kostum atau pakaian yang dipakai penari. Kemudian ada pola lantai, garis atau pola yang dilakukan oleh penari. Yang ketiga ada tata panggung, dan keempat ada properti atau alat pendukung, bisa berupa selendang, piring, payung, lilin, dan sebagainya. Materi yang keempat ada seni patung. Seni patung merupakan karya seni 3 dimensi karena memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari arah mana saja. Bahan membuat patung ada bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak ini yang lebih mudah dibentuk, misalnya tanah liat, plastisin, lilin, sabun, dan sebagainya. Sedangkan bahan keras, teksturnya keras dan memerlukan alat untuk membentuknya, contohnya kayu, batu, logam, dan sebagainya.
Teknik membuat patung ada beberapa, yaitu yang pertama teknik butsir. Teknik butsir ini untuk bahan lunak, yaitu dengan cara metode mengurangi atau menambah bagian-bagian dari bahan tadi. Yang kedua ada teknik pahat. Teknik pahat merupakan pembuatan patung untuk bahan keras dengan proses subtraktif atau pengurangan bagian yang tidak diperlukan. Ada teknik merakit, yaitu pembuatan patung dengan cara merangkai bahan serta menghubungkan berbagai objek. Ada teknik cetak atau cor, pembuatan patung dengan menuangkan cairan bahan patung pada cetakan yang telah dibuat. Dan ada teknik modeling, teknik pembuatan patung dengan cara membuat modelnya terlebih dahulu. Nah, apabila dilihat dari fungsinya, patung bisa dibedakan menjadi yang pertama patung religi yang memiliki makna religius atau keagamaan dan berfungsi sebagai sarana ibadah, dan patung monumen yang dibuat untuk peringatan peristiwa bersejarah atau bisa juga untuk mengenang jasa seorang pahlawan. Misalnya saja monumen Jenderal Sudirman yang bisa kita lihat di Pacitan, Jawa Timur, untuk mengenang jasa seorang pahlawan yaitu Jenderal Sudirman yang memimpin pertarungan walaupun dalam keadaan sakit. Dan ada patung arsitektur yang dapat dinikmati keindahannya dalam bentuk atau dalam konstruksi bangunan. Dan ada patung dekorasi yang digunakan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Kemudian teknik pewarnaan patung ada dua, yaitu teknik akuarel dan plakat. Teknik akuarel yaitu pewarnaan dengan sapuan tipis dan menggunakan banyak air, atau dapat pula ditambahkan minyak sebagai bahan pengencer. Jadi hasilnya umumnya cenderung transparan. Yang kedua ada plakat. Nah, untuk plakat ini berbeda dengan akuarel, kebalikannya. Teknik pewarnaan dengan sapuan tebal. Jadi umumnya teknik ini tidak mengandung air atau hanya menambah sedikit bahan pengencer, sehingga cat yang digunakan masih kental dan warnanya pun sangat jelas. Nah, anak-anak, demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar. Terima kasih.